Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, di pertemuan yang kelima ini kita akan masuk ke salah satu materi yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu, yang mungkin Bapak Ibu ingin benar-benar kuasai, walaupun sebagian besar sudah menguasainya, yaitu materi bekam atau hijamah, bekam sunnah. Ya. Dan di sini kita akan mulai dari dasar dulu. Bagi yang sudah pernah belajar, bagi yang sudah pernah mengetahui, kosongkan dulu pikirannya, kosongkan dulu gelasnya. Kita nanti isi sama-sama dengan ilmu yang baru, ilmu yang sama-sama kita pelajari di sini. Semoga kita bisa menjadikan pertemuan-pertemuan kita itu menjadi sebagai bahan diskusi ke depannya. Ya. Dan insya Allah kita akan mulai bahas tentang hijamah atau bekam sunnah. Ya. Bapak Ibu pasti bertanya, emang se-urgent apa sih kita belajar bekam? Emang sepenting apa sih kita belajar bekam? Jawabannya sangat penting. Bahkan ada satu keterangan yang mengatakan bahwa belajar ilmu pengobatan, salah satunya bekam, adalah fardu kifayah. Jadi jika di dalam satu lingkungan tidak ada yang belajar ilmu kesehatan, itu dosa semuanya. Tapi ketika ada satu saja yang belajar, maka kewajiban bagi satu kampung itu, satu lingkungan itu sudah penuhi tercukupi. Nah, makanya mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu lah yang bisa menjadi yang mencukupi kebutuhan atau kewajiban dari yang ada di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Dengan hadirnya Bapak Ibu sebagai seorang terapis. Walaupun memang kadang-kadang terapis bekam masih dipandang sebelah mata, terapis Tibun Nabawi masih dipandang sebelah mata, tapi mudah-mudahan walaupun kita dipandang sebelah mata, kita tidak mengecewakan. Kita tidak mengecewakan karena kita punya apa? Kita punya ilmu yang mencukupi. Walaupun tidak mungkin berlebihan ya, yang namanya ilmu itu tidak akan ada yang berlebihan. Cukup saja, saya rasa tidak ada yang cukup ilmunya, pasti kurang semuanya. Tapi setidaknya kita bisa bisa memberikan mencukupi kebutuhan keilmuan yang memang dibutuhkan saat ini gitu. Untuk kedepannya ya, yuk kita sama-sama belajar. Gitu. Nah, itu tingkat urgensinya seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada yang belajar ilmu pengobatan, termasuk ilmu bekam di dalamnya, maka satu lingkungan itu semuanya dosa. Tapi ketika ada satu saja yang belajar, maka kewajibannya sudah gugur. Dan ketika kita belajar ilmu Tibun Nabawi, salah satunya bekam, itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya itu kita menjalankan sunnah dan mendakwahkan sunnah. Itu dasar yang pertamanya. Kenapa? Karena pertama, bekam itu adalah metode pengobatan sunnah. Metode yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bukan cuma mencontohkan saja, tapi mendapatkan risalah itu ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Jadi sebetulnya luar biasa ketika kita menjalankan bekam ini. Apalagi ketika kita menjalankan bekamnya sambil melakukan ibadah puasa. Wajibnya dapat, sunnahnya dapat. Tapi dengan catatan tentunya. Kalau memang itu memungkinkan dilakukan, tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya jangan. Kita jangan ngejar yang sunnah, ingin mendapatkan pahala sunnah berbekam, tapi terpaksa harus batal saum. Itu salah. Ya, salah. Tetap dari yang namanya segi hukum, ya tetap wajib dulu baru sunnah. Nah, makanya kalau memang kita saum dan kondisi kita fit memungkinkan untuk dibekam, itu lebih bagus. Jadi yang wajibnya dapat, yang sunnahnya dapat. Tapi kalau kita kondisinya memang lagi sakit, untuk saum pun kita harus masih bersusah payah karena memang kondisinya lemah gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai batal. Jangan memaksakan kita berbekam. Khawatirnya justru dengan kita berbekam malah batal puasanya, malah lebih lemah kondisinya. Nah itu makanya kita di dalam bulan Ramadan ini ada dua dalil yang menyatakan boleh atau tidaknya berbekam di bulan Ramadan. Pertama, ada yang melarang, ya. Siapa? Ya Rasulullah sendiri waktu itu yang melarang. Dua, ada yang membolehkan. Siapa? Rasulullah sendiri waktu berpuasa atau waktu sahur, beliau juga berbekam. Nah, karena alasannya tadi, yang dilarang itu ketika berbekam dan setelah dibekam kondisinya lebih lemah, sehingga harus batal saumnya. Tapi ketika kondisinya fit, justru Rasulullah sendiri pun melakukan bekam. Makanya kalau ada yang bertanya, bolehkah berbekam di saat saum? Jawabannya kondisional. Kalau memang kondisinya fit, lebih bagus. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, sebaiknya jangan. Hukumnya makruh. Ya, gitu. Ya, itu yang pertama.
menjalankan bekam itu adalah yang pertama sunnah, menjalankan sunnah. Dan yang kedua sedang mendakwahkan sunnah itu sendiri. Apalagi kalau kita bantu dengan keilmuan yang cukup. Ketika orang-orang yang tertarik dengan bekam, dengan apa yang kita sampaikan, maka pahala yang kita dapatkan pun sesuai dengan yang orang tersebut sampaikan ke orang lain. Terus saya dibekam sama misalkan sama Bu Emma, saya dibekam sama Bu Emma tuh, alhamdulillah sekarang lebih sehat, sekarang lebih fit, sekarang lebih baik. Ya pahalanya Bu Emma pun ikut mendapat lagi gitu, dapat lagi dari penyampaian-penyampaian yang tadi disampaikan oleh pasien-pasiennya sendiri gitu. Ya, makanya dalam melaksanakan bekam itu ada dua dasar, yaitu kita sedang menjalankan sunnah dan sedang mendakwahkan sunnahnya. Ya, itu yang pertama, dasar-dasar jelasnya ya. Dan dalilnya jelas. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, emang betul bekam itu sunnah? Kan ada yang menghukumi bekam itu mubah katanya gitu. Ya, memang mubah, memang boleh. Tapi bolehnya ada keutamaannya kalau kita melaksanakannya. Karena Rasulullah sendiri pun mendapatkan risalah ini ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Ma mararta lailatul asra bibi malai ila qalu ya Muhammad mur umataka bil hijamah. Tidaklah aku berjalan di hadapan para malaikat pada malam aku diisrokan, kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu berbekam. Dan pada saat itu, para malaikat itu bukan cuma menyampaikan seperti itu, bukan cuma berkata gitu ya. Tapi malaikat itu mencontohkan, nih bekam itu seperti ini. Sementara kita tahu malaikat terbuat dari cahaya, malaikat itu terbuat dari nur, tidak mungkin ada darahnya. Tapi mereka saling mencontohkan berbekam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya Rasulullah turun setelah Isra Mi'raj itu mencontoh titik-titik yang dicontohkan oleh para malaikat. Nah, akhirnya muncullah istilah titik sunnah. Ya, muncullah titik sunnah, yaitu titik yang memang dicontohkan oleh Rasulullah setelah melihat para malaikat berbekam di malam Isra Mi'raj. Ya. Makanya kenapa titik sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah hasilnya luar biasa, karena memang bukan karya manusia, bukan hanya hasil berpikir manusia, tapi memang dicontohkan oleh para malaikat. Yang kita tahu notabene malaikat itu bukan berpikir sendiri. Malaikat itu bergerak, bekerja berdasarkan ketaatan, berdasarkan ketakwaan. Jadi ya apa yang Allah perintahkan itu yang mereka lakukan gitu. Makanya satu titik yang dicontohkan oleh Rasulullah, titik sunnah dalam berbekam itu khasiatnya bisa sampai ratusan, puluhan sampai ratusan khasiat gitu. Ada satu keterangan jika dibekam di koma 2 itu sampai 72 jenis penyakit bisa disembuhkan. Berbekam dari titik kahil bisa sampai 70 penyakit bisa disembuhkan. Karena setelah teliti ternyata titik kahil ketika dilakukan pembekaman itu bisa menyentuh 5 meridian tubuh, lambung, jantung, liver, paru, limpa, itu semuanya kena dalam satu titik. Ya, titik kahil saja 5 meridian tubuh sudah kena. Maka penyakit-penyakit yang ada di organ tubuh tersebut insya Allah itu akan ternetralisir. Itulah kelebihannya kenapa titik al-kahil bisa sampai menyembuhkan 72 jenis penyakit. Dan tadi titik yang lain pun tidak kalah banyak khasiatnya. Bahkan ada yang lebih banyak, tapi dari keterangannya beda-beda gitu. Ya. Jadi ini ya dasar yang pertama kenapa kita menjalankan pengobatan bekam, karena bekam itu pertama kita sedang menjalankan sunnah, yang kedua kita sedang mendakwahkan sunnah. Dan ini dalilnya yang perlu kita ketahui ya. Wa rumah tadawaitu bil hijamah. Sesungguhnya pengobatan terbaik adalah berbekam. Ada juga yang hijamah wal fasdu. Ada juga yang ini kesembuhan terdapat dalam 3 hal, yaitu minum madu, berbekam, dan kai, sedotan besi panas. Tapi aku melarang umatku melakukan kai. Ya, dulu itu ada pengobatan kai namanya, sedotan besi panas, tapi dibanding khasiatnya lebih banyak madaratnya. Makanya Rasulullah melarang melakukan kai. Ya sudah, kalau seperti itu, mendingan kita ambil yang dua saja, ya, minum madu dan berbekam, ya, gitu Bu ya. Setuju, setuju Bu kalau di madu Bu? Setuju di madu ya? Oke, Bapak-bapak setuju nggak madu Pak? Ya, minum madu maksudnya ya. Jangan kayak yang lain-lain, jangan ya. Jangan berpikir dulu yang aneh-aneh dulu. Oke, baik. Sejarah perkembangan bekam.
Kalau tadi ada penjelasan bahwa Rasulullah membawa risalah bekam itu ketika Isra Mi'raj, sebetulnya itu bukan yang pertama kali, bukan pertama kali bekam dikenal di dunia, bukan. Sebetulnya Rasulullah pun sudah tahu tentang bekam saat itu, tapi kenapa Rasulullah mengambil yang dicontohkan oleh para malaikat? Karena Rasulullah ingin mendapatkan yang lebih baik khasiatnya. Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj, jauh sebelum itu, bekam sudah ada. Ya, pada saat zaman Mesir kuno sudah ada, pada zaman Cina kuno sudah ada, pada saat zaman Babilonia kuno pun sudah ada bekam. Cuma tadi Rasulullah menyempurnakannya ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah proses penyempurnaan metode bekam. Sementara kalau kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, jarang sekali ustadz-ustadz yang mengupas tentang bekam ini. Padahal selain sholat, selain risalah sholat, pada saat Isra Mi'raj itu adalah bekam yang dibawa, risalah berbekam. Ya. Karena pada saat Isra Mi'raj tadi, Rasulullah menyempurnakan risalah bekam yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kadang ada yang penggunaannya masih aneh-aneh gitu ya, masih menggunakan tanduk kerbau yang dihisap gitu. Tapi begitu Rasulullah mencontohkan dengan gelas yang memang sudah terlihat baik. Nah seperti ini, contohnya pakai Islamnya itu seperti ini proses pembekamannya. Ya, lagi setelah abad ke-18 lebih terlihat modern lagi. Ini masih menggunakan gelas yang dipanaskan ya, tapi lihat deh ruangannya bagaimana, penanganannya seperti apa. Tidak di sembarang tempat. Apalagi waktu di abad ke-18 di Italia, ya yang dilakukan oleh Galen. Itu ruangannya kalau kita lihat ruangan klinik, ya tempat tidurnya tempat tidur khusus, bukan seperti para pembekam maaf ya, para pembekam keliling yang menggelar tikar di taman, yang menggelar tikar di emperan-emperan masjid. Itu kasihan, saya melihatnya kasihan. Justru itu menjatuhkan marwah bekam itu sendiri. Padahal kalau kita ingin mengangkat bekam, yuk kita sama-sama perbaiki kinerja bekam itu dengan kita memperbaiki performa kita gitu, tidak sembarangan. Jujur saya sering merasa kasihan gitu. Kok dibekam di tempat seperti ini, kok dibekam dengan cara seperti ini. Kayak kemarin ada yang membahas di grup ya, saya pernah katanya dulu dibekam pakai silet, masya Allah gitu ya. Silet itu dia tahu itu kalau kena sedikit air aja udah berkarat, sedikit aja kena air berkarat itu silet, apalagi kena cairan darah. Ya. Makanya silet itu bukan, jangan dipakai untuk membekam. Jadi kalau nanti ada yang mau membekam dan ada yang minta dibekam, terus minta pakai silet, jangan pernah diikuti. Kalau memang ingin lebih aman ya kita gunakan lancet saja, jarum saja. Kalau memang kita mau menggunakan metode sayatan, metode syartoh, ya kita gunakannya bisturi. Bisturi, pisau bedah, bukan dengan silet. Ya. Jaraknya seperti ini bekam ya. Dan ini lagi dikembangkan lagi oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam. Ada Al-Zahrawi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Al-Nafis, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini adalah para ilmuwan yang memang memperdalam metode pengobatan yang dimana salah satunya bekam. Walaupun tidak Ibnu Al-Nafis itu dikenal sebagai bapak ilmu bedah gitu ya. Terus Al-Zahrawi juga bapak anatomi gitu, tapi bekam mereka pun perdalam gitu. Karena memang bekam itu tidak akan lepas dari dunia pengobatan Islam. Selanjutnya dikembangkan lagi sampai ke abad sekarang ya. Salah satunya Thomas W. Anderson tuh ya masih baru ya tahun 1985 mengeluarkan satu buku yang judulnya 100 Disease Treat by a Cupping Therapy. Dan kalau sekarang sudah seperti ini bekamnya. Ya. Kalau sekarang sudah seperti ini. Pakai kop, pakai hand pump, pembekamnya menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, memakai baju khusus untuk membekam. Supaya apa? Supaya tidak menularkan virus, bakteri kepada luka bekam. Gitu. Oh, seperti ini sekarang bekam.
Ini standar dasar seperti ini ya. Standar dasar bekam itu seperti ini. Nah, sementara kita mau tahu definisi definisi bekam itu seperti apa. Definisi bekam dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bekam adalah pengeluaran darah melalui kulit perifer, kulit terluar. Nah, makanya yang namanya bekam sunnah itu adalah bekam yang mengeluarkan darah, Pak, Bu. Ada satu organisasi karena ingin selamat dari regulasi, mereka membuat bekam kop kering. Ada, ya. Jadi hanya kop-kopan saja, tidak sampai keluar darah. Ada satu asosiasi seperti itu. Karena apa? Karena mereka ingin selamat saja dari regulasi, dari peraturan pemerintah. Karena di peraturan pemerintah, di tahun di PP 103 ya tahun 2013 dan di Permenkes 61 tahun 2016 itu menyatakan kalau yang boleh melakukan invasif perlukaan itu hanya tenaga kesehatan konvensional minimal D3, bisa bidan, bisa perawat gitu ya, bisa mantri gitu. Itu yang boleh melakukan proses perlukaan. Jadi nanti seperti kita-kita lah ya, seperti kita-kita yang memang tidak mengenyam pendidikan kesehatan formal, itu nanti kedepannya tidak boleh melakukan proses pembekaman yang melalui perlukaan yang dengan proses perlukaan. Tapi insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bahas regulasinya. Kok saya masih bisa gitu? Saya bukan dari tenaga medis, saya bukan D3 kesehatan, tapi kok masih bisa dan diperbolehkan dan keluar izinnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya supaya apa? Ya, kita hidup di negara hukum yang hukumnya buatan manusia. Kalau yang namanya hukum buatan manusia masih bisa kita otak-atik, pasti ada celah untuk bisa kita otak-atik gitu. Jangan khawatir. Makanya sekarang Bapak Ibu kalau memang sekarang sedang melaksanakan terapi bekam menjadi salah terapis bekam, jalankan saja. Ya, jalankan saja. Jangan terlalu kaku dengan regulasi. Jalan saja. Dulu pun kita belajar motor, kita tidak punya SIM dulu, kita belajar motor dulu, baru kita urus SIM-nya. Bahkan mungkin sampai sekarang ada yang belum punya SIM. Ya. Sama, membekam juga gitu. Berbekam aja dulu. Lakukan dulu aja pembekaman. Nanti kalau memang ada instruksi dari pemerintah setempat untuk melakukan proses perizinan, baru kita lakukan. Ya. Gitu aja, jadi jangan takut gitu. Karena ada beberapa asosiasi yang menakut-nakuti. Nanti kalau tidak ada izinnya, akan ada sanksi seperti ini. Kalau tidak ada izinnya, akan ada sanksi seperti ini. Pak, Bu, saya pernah terlibat di dalam eh, apa satu badan yang dinamakan Binwas dan Kesran. Kebetulan di Jawa Barat, Binwas dan Kesran Jabar. Di dalam draftnya, di dalam aturannya, itu ketika kita menemukan seorang terapis bekam yang melaksanakan aktivitasnya belum punya izin, itu tidak langsung dibabat. Kita berikan edukasi dulu, kita berikan dulu bantuan dulu gitu bagaimana supaya mendapatkan izinnya. Seperti itu. Jadi jangan khawatir dulu. Makanya kalau saya menyarankan Bapak Ibu selama ini merasa bahwa bekam itu adalah metode pengobatan terbaik, bahwa bekam itu adalah metode pengobatan sunnah dan kita sedang berdakwah, jalan saja dulu. Nanti kalau pemerintah menelpon teguran, kita minta bantuan ke pemerintah, Pak, tolong dong dibantu supaya keluar izinnya. Bukan bukan dilawan ya. Karena kalau kita melawan kewenangan pemerintah, kita tidak akan sanggup. Kita tidak punya power. Tapi kita coba minta kooperatif dengan mereka. Pak, memang saya belum punya izin bekam. Terus bagaimana Pak cara ngurusnya gitu? Bisa dibantu nggak Pak? Insya Allah mereka ngebantu. Ya, makanya nanti di yang namanya bantuan perizinan seperti yang saya sampaikan di flyer, saya akan minta ke Bapak Ibu nanti yang dibutuhkan di daerahnya itu apa? Apakah surat keterangan magang? Apakah surat rekomendasi? Karena kadang-kadang setiap wilayah itu beda. Ada yang butuh surat keterangan magang, ada yang tidak. Ada yang butuh surat rekomendasi, ada juga yang tidak. Makanya nanti di bantuan perizinan saya akan jelaskan ya di pertemuan terakhir insya Allah. Kita bahas dulu yang ini dulu aja. Nah ini permukaan kulit yang kita perbesar sekian ribu kali.
ya. Kita perbesar sekian ribu kali, mungkin sekian juta kali ya, kalau kita lihat sekian juta kali perbesarannya. Tapi nggak sampai 271 triliun, nggak ya? Sedang ramai kan sekarang gitu ya, korupsi 271 triliun lagi ramai ya. Ini kita perbesar permukaan kulit supaya kita tahu bagian mana saja yang dibekam. Nah, dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikatakan bahwa pembekaman itu adalah pengeluaran darah melalui kulit perifer, kulit terluar. Nah, yang mana kulit perifer itu? Kulit perifer itu adalah kulit epidermis. Nah, itu bagian yang dibekam. Jadi, kalau digambarnya sebesar ini, paling kalau aslinya cuma sepersekian mili. Di mana di kulit perifer ini, di kulit epidermis ini, tidak ada pembuluh darah. Darah itu adanya di bagian dermis, ya, dan di hipodermis. Makanya kalau pembekaman itu lebih aman kita menggunakan lancet, menggunakan jarum. Kenapa? Karena si pennya, pen lancetnya itu sudah ada aturan, sudah ada ukurannya, sudah ada ukuran bakunya. Jadi ketika si jarumnya keluar itu tidak terlalu dalam, jadi benar-benar hanya di bagian kulit luar saja, tidak sampai ke pembuluh darah. Soalnya kalau ke pembuluh darah itu yang keluar bukan lagi darah kotor, bukan lagi darah statis, tapi darah bersih pun ikut keluar. Apalagi kalau sampai ke bagian dermis, ya. Apalagi kalau sampai ke bagian hipodermis. Di hipodermis itu ada pembuluh darah besar yang di situ kalau diambil itu bisa digunakan untuk mentransfusi ke orang lain darahnya karena darahnya masih bagus, masih fresh. Makanya kalau apa namanya kalau donor darah itu diambil di situ di bagian kulit hipodermis, diambil dari bagian eh, pembuluh darah, ya. Sementara bekam tadi bekam itu tidak sampai ke situ, bekam itu cuma di bagian kulit terluar saja. Kenapa hanya di bagian kulit terluar saja bekam dilakukan prosesnya? Karena darah statis itu, darah rusak itu sudah terbuang dari pembuluh darah. Ya, contoh ini pembuluh darah misalkan, ini pembuluh darah di dalamnya ada darah bersih yang sedang mengalir. Nah, kalau sudah rusak itu nanti dikeluarkan dengan sendirinya. Dia mengendap di sini, mengendap di bagian atas pembuluh darah. Nah, ketika dilakukan pembekaman, ini yang dikeluarkan. Darah yang mengendap ini yang dikeluarkan. Sehingga si aliran darah di pembuluh darahnya lancar lagi. Soalnya kalau tadi, kalau yang mengendap di sininya tidak diambil, ini akan tertekan si pembuluh darahnya. Maka aliran darahnya akan terhambat. Ya, itu. Ya, itulah kenapa bekam hanya dilakukan di bagian luar. Hanya di bagian kulit paling luar. Karena tadi alasannya. Hanya untuk mengeluarkan darah statis, hanya untuk mengeluarkan darah kotor, bukan untuk mengeluarkan darah bersih, ya, bukan untuk mengeluarkan darah baru, gitu ya. Jadi definisi bekam itu seperti itu Pak Bu ya, mengeluarkan darah dari kulit terluar. Jadi bukan kop-kopannya saja, tapi harus ada proses pengeluaran darahnya. Selanjutnya, nah ini perbedaan kalau kita mengambil darah bersih, ya ini warnanya seperti ini. Tapi kalau kita mengambil darah bekam kan seperti ini, lebih pekat. Kenapa? Karena di dalamnya sudah terlalu banyak toksin. Ada lemaknya, ada gulanya, ada kristalnya, terus ada apa lagi ya macam-macam lah gitu, sisa-sisa makanan yang mengendap di situ gitu. Makanya ini seperti ini kalau darah bekam, tapi kalau darah bersih seperti ini. Merah masih segar ya. Dan inilah yang digunakan untuk donor darah. Kalau seperti ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk donor darah. Karena dari segi warna pun sudah tidak memungkinkan. Dari segi tekstur pun sudah tidak memungkinkan. Teksturnya sudah kental. Apalagi penderita diabetes, apalagi penderita kolesterol. Darahnya itu jauh lebih kental. Nah, ini perbedaan darah bekam dan darah yang digunakan untuk donor darah. Dari teksturnya, kalau darah bekam jelas lebih kental karena mengandung banyak toksin. Kemudian sudah tidak lagi tidak ada lagi sel darah putihnya. Beda kalau yang digunakan untuk donor darah ada sel darah putihnya. Nanti insya Allah ini tinggal dibaca saja ya. Nah, mengapa kita harus berbekam rutin?
Karena usia darah itu, Pak, usia darah kita itu cuma 120 hari. Jadi setelah 4 bulan, darah kita tuh mati, darah kita tuh rusak. Harus diganti dengan yang baru. Siklusnya, setiap 120 hari, sumsum tulang belakang itu membentuk darah baru untuk dialirkan ke bagian pembuluh darah. Yang tadi yang sudah tidak terpakai dibuang. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi usia darah cuma 120 hari. Setelah 120 hari, itu yang asalnya di dalam pembuluh darah terbuang semuanya ke bagian atas pembuluh darah. Dan itu terjadinya tidak secara bersamaan. Setiap 29 sampai 35 hari itu terjadinya regenerasi. Jadi tidak 4 bulan semuanya keluar, baru lagi enggak gitu. Jadi 29 sampai 35 hari tahapan pertama pengeluaran. Ini sumsum tulang belakang suplai dulu darah baru yang segar. Ini di atasnya ada lagi yang rusak lagi 29 sampai 35 hari lagi, yang ini terbuang. Kemudian sumsum tulang belakang suplai lagi darah baru. Gitu siklusnya. Makanya sunahnya berbekam itu selama 1 bulan 1 kali. Ya, 1 bulan sekali karena ini untuk mengganti daur ulangnya. Soalnya kalau tidak sampai 4 bulan tidak dibekam, darah yang tadi sudah rusak full, udah rusak sempurna, sama sama sumsum tulang belakang, sama ginjal, sama limpa, itu nanti didaur ulang. Jadi tubuh kita tidak fresh. Karena darahnya bukan lagi darah baru, tapi darah hasil daur ulang. Ya, makanya sebaiknya sebulan sekali. Kalau ada yang bertanya, bagusnya seberapa bulan sekali berbekam? Lebih bagus 1 bulan sekali. Tapi kalau mau misalkan tidak tidak sempat 1 bulan sekali, minimal 4 bulan sekali kita pernah berbekam. Dalam 4 bulan kita pernah berbekam. Gitu ya. Nah, manfaatnya jelas untuk detoksifikasi ya. Kalau ada yang bertanya, bekam itu manfaatnya apa? Saya yakin di antara Bapak Ibu banyak pertanyaan itu dari pasien ya. Apa sih emang manfaatnya bekam? Yang pertama detoksifikasi, mengeluarkan oksidan, radikal bebas ya, untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh melalui darah. Yang kedua meregenerasi, ya, meregenerasi sel dan jaringan. Jadi setelah darahnya keluar tuh otomatis radikal bebasnya keluar, maka sel-selnya yang rusak pun ikut terbuang. Otomatis eh, tubuh membentuk sel baru, membentuk jaringan baru supaya tubuh lebih segar. Kemudian untuk sirkulasi, melancarkan sirkulasi darah, melancarkan sirkulasi oksigen. Jadi setelah darahnya terbuang, darah kotornya otomatis tadi kan si pembuluh darahnya jadi lebih lega lagi gitu, tidak tertekan lagi. Maka sirkulasi darahnya, sirkulasi oksigen di dalam pembuluh darah semakin lancar. Dan kalau sudah seperti itu, maka suplai nutrisi, suplai oksigen ke dalam organ-organ tubuh yang lainnya akan maksimal juga. Maka kalau kita rutin berbekam, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Apalagi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh adanya penyumbatan pembuluh darah. Jarang sekali saya menemukan orang yang stroke bersamaan dengan dia rutin berbekam. Jarang sekali. Biasanya justru kalau orang yang stroke itu biasanya jarang berbekam atau mungkin mungkin belum pernah berbekam sama sekali. Ya. Kalau rutin jarang sekali yang saya temukan orang yang rutin berbekam itu terkena stroke, jarang sekali. Ya. Berikutnya, waktu terbaik berbekam kapan? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khairu ma tahtajimuna fi sab'asar wa tis'asar wa ihda wa isrin. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya waktu kalian berbekam adalah tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriyah. Ingat ya, ngambilnya bulan Hijriyah, jangan ngambil di bulan Masehinya. Kalau sekarang kan bulan Masehinya sekarang itu tanggal 30. Tapi kalau dari bulan Hijriahnya, bulan Ramadannya kita sekarang sudah masuk ke 19. Sudah masuk ke tanggal sunnah berbekam. Makanya alhamdulillah dari beberapa hari kemarin klinik banyak sekali yang berbekam karena memang sudah banyak yang tahu, kalau di tempat saya sudah banyak yang tahu tanggal-tanggal berbekam itu yang terbaik tanggal sekian, karena saya sering broadcast, saya sering pasang iklan ini tentang
tentang bekam gitu. Dan iklan yang saya pasang itu bukan iklan di sini membuka praktek bekam, bukan, tapi mengedukasi tentang bekam. Orang lain itu akan tahu kalau ada orang yang mengedukasi tentang bekam, ya pasti pembekam gitu. Nggak mungkin satu orang yang mengedukasi tentang bekam seorang tukang batu gitu, nggak mungkin yang mengedukasi tentang bekam seorang tukang bangunan, nggak mungkin, pasti tukang bekam. Makanya ketika saya sering memberikan flyer-flyer tentang manfaat bekam, flyer-flyer tentang apa namanya, tentang tanggal sunnah berbekam, orang langsung berpikir bahwa oh, Kang Asep ini pembekam. Makanya begitu selesai saya melaksanakan aktivitas, banyak sekali yang datang ke tempat saya untuk dibekam. Ya, ini tanggal terbaiknya. Kenapa tanggal 17, 19, 21 merupakan tanggal terbaik berbekam? Karena di tanggal sunnah tersebut seluruh cairan di muka bumi termasuk darah eh, bergejolak, dipengaruhi oleh gravitasi, ya, dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Jadi ketika bulan purnama sendiri kan ombak di lautan itu lagi tinggi-tingginya, cairan di sungai pun lagi pasang. Sama, darah kita pun ketika tanggal-tanggal seperti itu ya, di atas bulan purnama itu sedang bergejolak. Jadi ketika darah bergejolak, toksin akan terangkat ke permukaan, dan ketika diambil dengan bekam itu akan terjadi proses detoksifikasi terbaik. Itu yang pertama. Tanggal sunnah berbekam itu tanggal 17, 19, 21. Dan waktu terbekam terbaik yang kedua adalah dari Ibnu Abbas juga, Rasulullah pernah meminta berbekam ketika beliau sedang berihram. Berihram itu berarti melaksanakan ibadah haji atau umroh, dan meminta hijamah ketika sedang berpuasa, ketika sedang saum. Ya. Jadi sedang saum pun Rasulullah berpuasa, maka ketika berpuasa sedang saum itu khasiatnya luar biasa. Ya. Kenapa khasiatnya luar biasa? Khasiatnya double. Kalau kita berpuasa sambil saum atau ya, meminta dibekam sambil saum itu khasiatnya luar biasa karena pencernaan sedang beristirahat, sehingga menghemat energi yang dikeluarkan oleh tubuh, dan energi sepenuhnya digunakan oleh tubuh untuk proses detoksifikasi dan recovery darah gitu. Makanya kalau ya tadi, kalau memang kuat berbekam pada saat sahur itu jauh lebih bagus. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, sebaiknya jangan dibekam. Gitu. Ya. Dan kalau dari segi waktunya, waktu terbaik berbekam itu adalah antara zuhur sampai asar. Ya. Waktu terbaik berbekam itu antara zuhur sampai asar. Kenapa? Karena jam-jam segitu tubuh lagi panas, pembuluh darah lagi mengembang, dan darah bergejolak, sehingga kalau dilakukan proses pembekaman, itu toksin terangkat ke permukaan. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya kapan waktu terbaik berbekam di satu hari, antara zuhur sampai asar. Kalau ada yang terbaik, pasti ada waktu yang tidak baik. Waktu yang tidak baik untuk berbekam adalah setelah jam 9 malam. Ya. Di atas jam 9 malam sebaiknya jangan dibekam. Kenapa? Karena tubuh sudah kehilangan efek makrofa. Tubuh sudah kehilangan efek pertahanan. Jam-jam segitu, itu biasanya yang bekerja itu liver. Liver itu fungsinya untuk menyaring racun, menyaring kotoran dari dalam tubuh, supaya nanti begitu bangun tidur, itu dibuang. Bisa melalui buang air kecil, bisa melalui buang air besar. Ya, makanya kan kalau bangun tidur ingin ya, pasti ingin buang air kecil. Kadang-kadang ada yang langsung ingin buang air besar gitu kalau bangun tidur. Ya karena memang waktu tidur liver sedang bekerja menyaring itu. Liver sedang bekerja menyaring itu. Makanya ketika liver sedang bekerja, sudah energi berikan ke liver. Jangan diganggu dengan kita membentuk darah baru lagi dengan kita melakukan pembekaman di malam hari. Makanya kalau ada yang minta dibekam jam 9 malam ke atas, sebaiknya jangan diikuti. Oke lah, kalau misalkan Mbak Ada Isa masih boleh gitu ya. Tapi kalau sudah jam 9 ke atas, jangan. Ya, kalau sudah jam 9 ke atas, sebaiknya jangan. Gitu ya. Kemudian, kinerja bekam seperti apa? Kinerja bekam itu seperti ini. Kalau ini darah, pembuluh darah di dalamnya seperti ini ya, di gambar pembuluh darah. Ada sel darah merahnya,
sel darah putihnya, maka setelah 29 sampai 35 hari, sel darah merah yang rusak ini akan keluar. Nah, akan keluar dari pembuluh darah dan menekan seperti ini. Ini pembuluh darah ya, ini kulit, ini darah. Tapi itu akan menekan seperti ini. Nah, ini si pembuluh darah yang di dalam ini, aliran darahnya tersumbat, aliran darahnya tidak lancar. Maka ini harus dibuang. Ya, ini harus dibuang. Kalau ini dibuang, baru ini akan lancar lagi. Jadi seperti itu kerjanya. Nah, ini juga sama. Kolesterol seperti ini. Jadi jarang kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah, jarang. Walaupun ada, tapi lebih banyak kolesterol itu terjadinya seperti ini. Ada permukaan lemak di bawah lapisan kulit yang menekan pembuluh darah. Dan kalau yang ditekan ini pembuluh darah kepala, pembuluh darah otak, ditambah lagi tensinya tinggi, maka pembuluh darah ini akan pecah. Nah, kalau sudah pecah pembuluh darah, itu dinamakan stroke. Ya, jadi cikal bakal stroke seperti ini cikal bakalnya. Awalnya seperti ini, pembuluh darahnya tersumbat oleh tekanan kolesterol, tekanan lemak, sehingga aliran darah di dalam pembuluh darah, terutama di pembuluh darah otaknya, jadi seperti ini, seperti menyempit gini, dan lama-lama pecah kalau tensinya tinggi. Ya, kemudian kalau ada juga apa namanya kolesterol yang ada di pembuluh darah, ada juga, ya, ada juga seperti ini. Ini aliran darah yang harusnya lancar, karena adanya tumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah, karena adanya tumpukan lemak di dalam pembuluh darah, akhirnya si pembuluh darah yang harusnya mengalir lancar itu tersumbat seperti ini. Nah, ini dibekamnya di mana? Titik yang berhubungan dengan jantung. Kenapa? Supaya jantungnya bekerja lebih keras sehingga memanaskan aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah ini. Kalau pembuluh darah ini alirannya panas, maka lemak-lemak ini akan terbuang dengan sendirinya. Ya. Dan lebih bagus lagi kalau kita juga ya rutin berolahraga. Jadi si darahnya sering dalam keadaan panas. Kalau si darah sering dalam keadaan panas, ini tidak akan membeku seperti ini. Pembuluh darah tidak akan membeku seperti ini. Akan keluar dengan sendirinya, insya Allah. Ya. Hal-hal yang diperhatikan, prabekam. Sebelum berbekam, kondisi perut tidak boleh terlalu lapar dan tidak boleh terlalu kenyang. Setidaknya 1 jam setelah makan. Kalau mau makan dulu ya sebelum dibekam, 1 jam setelah makan baru boleh dibekam. Kalau baru selesai makan langsung dibekam, itu energinya terbagi dua, energi untuk mencerna sama energi untuk membentuk darah baru. Hasilnya dua-duanya tidak akan maksimal. Pembentukan darah baru juga maksimal karena energinya kurang. Mencernanya juga tidak maksimal karena energinya kurang. Makanya sebaiknya kalaupun mau membekam setelah makan, jeda 1 jam. Tapi kalau misalkan mau dibekamnya sebelum makan, ya minimal juga eh, tidak dalam kondisi terlalu lapar gitu. Jadi dalam kondisi yang fit lah, walaupun belum makan gitu ya, tapi masih masih fit gitu. Ya. Ini kalau sebelum bekam harus diperhatikan ini ya, kondisi tubuhnya, kondisi perutnya. Tanya dulu, Pak, udah makan atau belum? Udah, kapan? Adalah 2 sampai 3 jam yang lalu, aman, insya Allah. Pak, sudah makan atau belum? Sudah, kapan? Baru saja sebelum ke sini saya makan dulu. Tunggu bentar, Pak ya, Bapak minum dulu aja. Kasih madu dulu, gitu. Contohnya seperti itu ya. Pokoknya jeda dulu aja selama 1 jam. Baru setelah itu baru boleh dibekam. Oke? Ini sebelum dibekam harus kita perhatikan seperti ini ya. Yang kedua, pasca bekam. Setelah bekam, tidak langsung mandi setidaknya 2 sampai 3 jam. Ya. Jadi setelah bekam itu jangan langsung mandi. Ah, takutnya gatal-gatal setelah bekam. Suka ada kan yang gatal setelah bekam, ah mandi dulu, langsung mandi. Itu jangan. Tunggu 2 sampai 3 jam. Kenapa? Setelah berbekam itu, Pak, tubuh membutuhkan panas yang cukup supaya jantung bisa berdetak lebih maksimal, dan ketika jantung detakannya maksimal, maka pembentukan darah baru pun akan maksimal. Jadi suhu tubuh itu naik dulu sedikit tuh pada saat pembentukan darah baru itu.
Kalau kita siram dengan air dingin, apalagi mandinya, itu khawatirnya ada pembuluh darah yang pecah. Ya. Jadi bukan karena adanya luka saja gitu. Kita jangan mandi dulu setelah berbekam itu. Tapi suhu tubuhnya pun memang dalam kondisi panas kalau setelah berbekam. Makanya jangan langsung mandi gitu. Kasih jeda dulu 2 sampai 3 jam. Sama tidak langsung makan, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak melakukan aktivitas berat ya, dan tidak menggaruk luka bekas bekam. Ini yang tidak boleh dilakukan setelah berbekam. Ya. Ada lagi kondisi lain yang sering kita lupakan, kita tidak sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Jadi ketika kita akan membekam, tanya ke pasien kita, Pak, Bu, mohon maaf, Bapak atau Ibu sedang mengkonsumsi pengencer darah atau tidak? Kalau jawabannya sedang mengkonsumsi pengencer darah, jangan dibekam. Ya. Kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah, jangan dibekam. Kenapa? Karena kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah kita bekam, otomatis nanti darahnya tidak berhenti. Terus saja keluar. Lama-lama bisa kehabisan darah. Ya. Tidak dalam kondisi hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna itu? Hipertensi itu darah tinggi, maligna itu seketika. Jadi tidak dalam kondisi darah tinggi yang terjadi sekaligus. Kalau memang cenderung darah tinggi sebelumnya, minta dibekam, boleh, bagus, untuk menurunkan tensinya. Tapi kalau biasanya dia tensinya normal, atau bahkan cenderung rendah, tapi ketika akan dibekam karena mungkin tegang, karena mungkin tidak siap gitu ya, tiba-tiba jadi naik tensinya, jangan langsung dibekam. Contoh di sini Bu Sri Suparti contohnya biasanya 120 biasanya. Ya. Tiba-tiba ketika akan dibekam jadi 160. Nah, itu jangan dibekam dulu karena kenaikannya signifikan dan terjadi sekaligus. Tidak ada gejala dulu. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita langsung bekam di saat kondisi tensi darah sedang naik seperti itu, tadi ingat setelah dibekam itu detak jantung itu kencang dulu untuk merangsang sumsum tulang belakang membentuk darah baru. Ini udah tinggi tensinya nih. Udah tinggi tensinya, jantungnya kencang lagi. Semakin tinggi tensinya. Mending kalau masih kuat. Kalau tidak kuat bisa pecah pembuluh darah. Ya. Makanya ketika kita akan membekam, setidaknya kita punya alat tensimeter lah. Ya. Kita punya alat tensimeter supaya apa? Supaya kita bisa melakukan diagnosa dulu tensi darahnya aman atau tidak mau ketika akan kita bekam. Ya. Nah, untuk mengetahui tensi darahnya aman atau tidak, memang ada standarnya. Contohnya 120/80, 130/90, 110/70, memang ada standarnya. Tapi standar yang paling baik itu adalah coba lihat kecenderungannya. Orang yang akan kita bekam itu memang cenderung seperti apa? Cenderung tinggi kah tensinya atau cenderung rendah? Kalau memang cenderung tinggi, ya berarti ketika akan dibekam darahnya tinggi, oke, nggak masalah. Tapi ini biasanya rendah, kemudian akan kita bekam dan menjadi tinggi, nah itu yang berbahaya. Ya, jadi lihat kecenderungannya, apakah dia cenderung tinggi atau cenderung rendah, gitu ya. Dan harus kita bisa bedakan, darah rendah itu bukan kurang darah, bukan. Darah rendah itu detak jantungnya lambat, sehingga memompa darahnya pun lemah gitu. Kalau pompaannya lemah, otomatis tekanannya rendah, tekanannya kecil gitu. Tapi bukan berarti kurang darahnya, bukan. Bisa jadi kalau volume darahnya cukup gitu, bisa jadi seperti itu. Cuma tekanannya saja yang rendah. Ya. Tapi kalau kurang darah, anemia, itu karena hemoglobinnya yang memang sedikit, sel darah merahnya yang sedikit. Ya. Jadi kita harus bedakan ya, hipotensi tidak sama dengan anemia. Tekanan darah rendah tidak sama dengan kurang darah. Kita harus kita pahami dulu. Soalnya banyak yang berpikir kalau misalkan kita hipotensi itu kurang tekanan darah rendah, darahnya juga kurang gitu. Tidak, ya tidak seperti itu. Kadang-kadang volume darahnya stabil, tekanannya rendah ada. Kadang-kadang tensinya tinggi, padahal darahnya kurang, padahal anemia, ada yang seperti itu juga gitu. Ya, makanya kita pahami. Jadi darah rendah itu bukan berarti kurang darah, begitupun sebaliknya.
tidak sedang diabetes, tidak 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 lagi cuci darah, tidak ada memiliki infeksi kulit lokal seperti panu, kulit dan sebagainya. Jadi kalau ada bagian kulit yang terjadi kelainan seperti panu, itu jangan dibekam, Pak. Ya, Pak Totang ya. Jadi kalau ada yang ada panunya jangan dibekam. Kenapa? Yang ada panunya jangan dibekam. Panu itu kan jamur, ya. Panu itu jamur. Nah, kalau jamur kita lakukan proses pembekaman dengan penusukan, itu khawatir jamurnya malah masuk ke bagian kulit. Jamur itu kan di bagian atas kulit ya. Jamur yang panu itu di bagian atas kulit. Nah, kalau kita lakukan proses pembekaman ditusuk tuh pakai jarum, itu jamurnya masuk ke dalam kulit. Nah, itu bisa jadi lebih berbahaya, bisa jadi kanker kulit nantinya. Makanya ketika kita menemukan orang yang panu, jangan dibekam pas panunya. Jangan dibekam pas panunya. Kalau yang tidak panunya boleh nggak apa-apa, tapi kalau yang pas panunya jangan. Ya. Nah, kontraindikasi bekam, insya Allah nanti kita akan bahas besok ya, sambil kita bahas titik-titik bekam. Ada kontraindikasi bekam dan ada titik bekam. Titiknya pun ada yang titik sunnah dan ada yang titik larangan. Nah, insya Allah kita akan bahas besok. Karena di sini chat ada yang sudah banyak yang masuk, saya akan coba jawab chat terlebih dahulu ya. Oke. Ya, bentar, banyak banget nih. Oke. Oke, masih di awal-awal masih banyak yang minta link absen ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Cici Sundoro. Jadi kalau bekam saat sudah buka kurang kurang bukan kurang afdol. Ini tidak mengalami keabdolan, tapi kurang pas ya, kurang pas. Eh, kalau misalkan sudah buka, tapi kalau bukanya baru kurma aja, silakan nggak jadi masalah sih. Kalau bukanya baru kurma aja, tapi kalau udah makan berat dan itu belum 1 jam, sebaik itu memang kurang kurang maksimal khasiatnya. Karena tadi pencernaannya lagi sibuk, lagi butuh energi, dan sumsum tulang belakangnya pun butuh energi juga. Jadi sama-sama energinya terkuras gitu. Itu bisa bisa membuat apa energinya jadi lebih terbagi gitu kan, kurang 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 bagus ya gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau justru sebelum buka Bu, kalau mau berbekam pada asar itu lebih bagus gitu. Pada asar lebih bagus. Jadi tidak tidak terlalu lama menunggu sampai ke waktu bukanya. Dan biasanya kita tuh kalau pada asar itu kan sudah tidak lagi terlalu lemas kan, kondisi tubuh badan, kondisi badan kita sudah fit lagi gitu, tidak tidak lemas lagi. Makanya kalau mau dibekam, kalau bulan puasa bagusnya pada asar. Ya. Di hari biasa jadi bagusnya bekam dalam keadaan perut kosong ya. Ya bagusnya dalam kondisi perut yang tidak terlalu penuh Bu, ya, tidak terlalu kenyang, tapi juga tidak terlalu lapar gitu. Beda kan kalau di hari biasa ya, beda dengan bulan puasa gitu. Kalau di hari biasa, tadi pagi kita udah sarapan, jam 2 tuh udah kerasa, kerasa banget laparnya gitu. Beda kalau sama bulan puasa kan ya. Nah, bagusnya kalau misalkan mau berbekam ya minimal perutnya tidak terlalu penuh, tapi juga tidak dalam kondisi terlalu lapar gitu. Kalau puasa orang biasa minta bekam habis tarawih. Gimana ya, Bu? Kalau misalkan tarawihnya tadi kayak tadi jam 8 dan si yang minta dibekamnya itu memang belum makan besar, belum makan berat gitu ya, boleh. Tapi kalau tarawihnya jam setengah 10 baru selesai, baiknya hindari. Ya. Kitanya juga butuh istirahat, Bu. Jujur aja, kitanya juga butuh istirahat. Orang yang mau kita bekam pun butuh kondisi yang prima. Setengah 10 baru selesai tarawih, itu capek. Pasti kondisi tubuhnya belum tidak maksimal. Dan jam segitu, liver sudah mulai bekerja. Butuh energi yang cukup banyak. Jangan dikurangi dengan membentuk darah baru nantinya. Gitu. Jadi, kalau misalkan mintanya habis tarawih, lihat dulu tarawihnya jam 8, oke masih oke. Tapi sebelum
sebelum dibekam jangan makan berat dulu gitu. Cukup cemilan-cemilan aja, buah-buahan dulu gitu ya, minum air hangat dulu. Itu masih boleh seperti itu. Kalau habis bekam, pasien bagusnya minum apa? Minum air putih juga udah bagus, udah cukup Pak sebetulnya. Ya, langsung minum air putih juga udah bagus, soalnya itu akan membantu proses pembentukan darah baru. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya konsumsi cairan-cairan yang memiliki nutrisi yang cukup, madu contohnya gitu. Ya, itu lebih bagus lagi gitu. Tapi sebetulnya dengan air putih pun itu udah cukup. Yang tidak boleh itu diminum air yang mengandung gula gitu. Ini tidak tidak boleh. Karena nanti energinya terkuras untuk menghancurkan kadar gula itu. Tubuh lagi membentuk darah baru energinya. Sementara menghasilkan gula pun butuh energi yang cukup gitu. Butuh energi yang banyak juga. Makanya kalau mau minum setelah berbekam, air putih saja. Kalau mau yang manis, ya madu gitu. Jangan yang mengandung gula. Walaupun gula merah juga sebaiknya jangan gitu. Ya, bolehkah dibekam pelipis kanan dan kiri? Boleh. Ini Bu, ini titik bekam untuk eh, sirkulasi darah ke kepala bagus, sirkulasi darah ke mata juga bagus. Pernah bekam tapi darah tidak keluar, itu kenapa? Ada dua kemungkinan, Bu. Ya, ada dua kemungkinan kenapa di bekam tidak keluar darah. Yang pertama, jarum yang digunakan tumpul. Ya, jarum yang digunakan itu tumpul. Sehingga ketika kena ke permukaan kulit, itu tidak melukai, hanya menyentuh saja. Sehingga tidak keluar darah. Ya. Walaupun agak sakit kenanya, ya karena bentur-benturin gitu kan, tapi tidak runcing, tidak sampai melukai, cuma memukul-mukul aja gitu. Memang agak sakit tapi tidak keluar darah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, memang volume darah di dalam tubuh ibu saat itu memang sedang tidak terlalu banyak karena mungkin sebelumnya ibu kurang cairan, sebelumnya dehidrasi, jadi keluar darahnya tidak terlalu banyak. Ya, jadi gitu. Ada dua kemungkinan kenapa ketika dibekam tidak keluar darah. Yang pertama memang alatnya yang bermasalah, yang kedua memang tubuh kitanya yang bermasalah. Izin bertanya, kenapa kalau dibekam dilakukan di jidat, darahnya lebih hitam dan pekat? Sebetulnya sih kalau pengalaman saya, Bu ya, tidak juga sebetulnya, ya, tidak juga, tidak harus tidak sampai lebih pekat di jidat. Sebetulnya sama-sama saja gitu, ya. Cuma mungkin karena di jidat itu kan permukaan kulitnya tipis ya, jadi kelihatan seperti lebih pekat gitu. Padahal sebetulnya tidak sih. Kalau dikumpulin sama aja sebetulnya. Ya, gitu. Pak Selamat sambil menangani ODGJ, maksudnya sekarang nih sambil menangani ODGJ, Masya Allah, mudah-mudahan itu jadi nilai pahala Bu ya. Karena menangani ODGJ kan mereka sudah tidak dalam kondisi kesadaran yang cukup gitu. Jadi mudah-mudahan kita yang mengikhlaskan diri untuk bisa menangani itu bisa mendapatkan pahala ya. Tidak boleh melakukan aktivitas berat pasca bekam berapa jam? Sekitar 2 sampai 3 jam ya. 2 sampai 3 jam tidak boleh melakukan aktivitas berat dulu. Ya. Tapi untuk amannya 1 hari sih ya, amannya. Biarkan dulu darah barunya terbentuk maksimal dulu gitu. Ya. Tapi minimal 3 jam lah. Kita tidak ada pergerakan yang terlalu berat gitu. Ya. Kalau udah minum pengencer darah, boleh selang 3-4 jam boleh bekam kah? Kalau baru 3 sampai 4 jam, darahnya masih encer, Pak. Justru kalau misalkan sedang mengkonsumsi pengencer darah, setelah berhenti mengkonsumsi pengencer darah 3 sampai 4 hari baru boleh dibekam. Bukan 3-4 jam, 3 sampai 4 hari kemudian setelah berhenti mengkonsumsi pengencer darahnya. Kalau cuma hitungan hari, belum 1 hari, belum 24 jam, itu darah masih encer. Ya. Tensi darah pasca bekam baiknya berapa menit atau berapa jam setelah bekam? Eh, Setelah bekam langsung pun sebetulnya nggak jadi masalah, Bu. Ya, sebetulnya nggak jadi masalah. Cuma kalau misalkan langsung pada saat setelah pembekaman dilakukan proses tensi, itu kadang-kadang masih belum stabil.
Ya. Tapi walaupun belum stabil, perubahannya ke depannya tidak terlalu signifikan juga gitu. Paling cuma berubah 10, 20, tidak terlalu signifikan sampai berubah jauh gitu, enggak sih. Ya. Jadi langsung ditensi setelah dibekam pun nggak jadi masalah. Ya. Kalau cenderung tekanan darah rendah, kita harus gimana? Bekamkah apa tidak? Kalau tekanan darahnya yang rendah, dibekam nggak jadi masalah, Pak. Justru dengan dibekam, insya Allah bisa membantu dia tekanan darahnya jadi stabil, jadi normal tekanan darahnya. Ya. Jadi kalau tekanan darah rendah itu apa namanya? Dibekam tidak masalah kalau tekanan darahnya rendah. Tadi yang jadi masalah itu kalau kurang darah, ya. Kalau anemia itu yang tidak boleh dibekam. Udah darahnya kurang, kita keluarkan lagi. Itu yang tidak boleh. Kalau misalkan tekanan darah rendah, boleh. Silahkan dibekam. Tai lalat, kalau tai lalat yang kecil nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau seperti tompel ya jangan. Ya. Kalau yang seperti tompel jangan dibekam di pas itunya, di pas yang ada tai lalatnya. Untuk air rendaman klorin bisa dipakai berkali-kali nggak? Oh, ini nanti akan saya bahas di sterilisasi ya. Ya, nanti sterilisasi akan kita bahas. Untuk penderita TB paru atau TBC apakah bisa dibekam? Insya Allah bisa Pak Irfan ya. TB paru itu bisa dibekam. Soalnya salah satu penyebab lemahnya paru-paru pasien kita atau siapapun itu gitu ya. Salah satu lemahnya itu karena suplai oksigen dari darah ke paru-parunya tidak maksimal. Kalau kita bekam di titik yang berhubungan dengan paru-paru, itu nanti suplai oksigen ke paru-parunya itu akan lebih maksimal lagi. Jadi pembuluh darah ke paru-paru kita perbaiki, dan suplai oksigennya, suplai nutrisinya ke paru-paru jadi lebih maksimal lagi, paru-parunya insya Allah akan menjadi lebih kuat. Jadi boleh ya, TB paru atau TBC dibekam boleh. Beberapa pasien ada yang riwayat darah tinggi ketika mau dibekam saat dicek punggungnya banyak ruam merah atau bintik merah di kulitnya. Sebaiknya dilanjutkan atau bagaimana? Kita tanya dulu, Pak ya, Pak Mustaqim, kita tanya dulu sebelumnya berapa tensinya? Ya. Kalau memang riwayatnya tinggi, contoh riwayatnya 160, 170, pada saat kita mau bekam 160 juga, 170 juga, itu silakan aja, walaupun ada ruang bintik merah. Insya Allah dengan dibekam itu ruang-ruangnya bisa terangkat gitu. Tapi ketika darahnya lagi tinggi dan ketika sedang keluar ruamnya itu lagi tinggi-tingginya, lebih tinggi dibanding biasanya, sebaiknya jangan. Gitu ya Pak ya, Pak Masakin ya. Jadi kita tanya dulu, emang biasa segini Pak? Ya, memang biasa segini. Kalau memang biasa segini, silahkan lanjutkan. Tapi kalau memang tidak terbiasa, eh, sebaiknya kita hindari terlebih dahulu. Ya, apa pendapat Ustadz tentang terapi al-fasdu? Kalau saya tidak ada masalah dengan al-fasdu ya, silahkan saja. Cuma saya tidak mempelajari terlalu dalam tentang al-fasdu karena saya lebih setuju daripada al-fasdu, lebih baik saya donor darah gitu. Ya, saya bekam dulu baru donor darah. Kalau saya seperti itu Pak. Tapi tidak apa ya, tidak sampai gimana terhadap terapi al-fasdu karena memang ada gitu, ada hadisnya. Ya, memang ada hadisnya. Cuma kalau saya secara pribadi kan bertanya tentang pendapat saya ya. Kalau saya secara pribadi daripada dilakukan fasdu, saya lebih baik bekam dulu 3 sampai 4 hari kemudian atau seminggu kemudian saya donor darah. Kalau saya seperti itu, Pak. Kenapa? Insya Allah lebih bermanfaat. Bikin pelatihan bekam api, insya Allah ya. Nanti kalau memang memungkinkan kita bikin bekam api ya. Jadi bekam api itu kan sebetulnya metode pengobatan yang bekam yang paling klasik ya. Metode pengobatan yang paling klasik, si gelas dikasih panas gitu ya, dipanaskan, diceplokkan ke kulit. Supaya apa? Supaya tidak ada oksigen kulitnya sehingga terhisap. Nah, itu seperti itu kinerjanya. Ya. Dan kalau misalkan mau eh, melihat, saya itu sebetulnya tidak harus di Zoom ya, tidak harus Zoom. Nanti saya bikin video tutorialnya aja. Nanti saya akan bikin video tutorialnya. Walaupun saya jarang melakukannya gitu. Saya jarang jarang sekali melakukan bekam api. Tapi insya Allah bisa gitu.
Apakah terapis bekam harus bisa mijit? Kalau tidak bisa, tidak jadi masalah, fokus bekam saja. Nggak bisa mijit pun nggak masalah, Bu. Ya, karena untuk terapis bekam tidak bisa mijit, kita bisa ganti dengan terapis bekam seluncur. Terapis bekam seluncur ya, diseluncur. Jadi kasih minyak dulu kulitnya, kita hisap sedikit, kita gerak-gerakin kok bekamnya, itu pun efek massage-nya ada. Tapi kalau mau lebih maksimal dengan pijatan itu lebih bagus. Kalau mau lebih maksimal dengan pijatan itu lebih bagus. Tapi bukan berarti harus gitu. Beda dengan rukiah. Kalau rukiah itu pembekam harus bisa. Tapi kalau mijit itu tidak ada keharusan. Cuma lebih bagus kalau memang bisa. Padahal anak kalau bekam pada hari-hari libur sampai jam setengah satu dini hari, sebaiknya dan kedepannya jangan Pak ya. Karena efeknya jangka panjang Pak. Mungkin saat itu tidak terasa apa-apa. Tapi ketika dilakukan berulang-ulang dan sering, pasien dibekam lebih dari jam 9 malam, itu nanti livernya akan mengalami kelemahan. Karena liver yang harusnya menyaring, yang harusnya membuang racun dengan energi yang cukup, itu tidak cukup energinya untuk membuang racun. Akhirnya livernya lemah, si racunnya jadi numpuk di liver nantinya gitu. Ya, jadi kedepannya sebaiknya hindari membekam lebih dari jam 9 malam. Ke kitanya pun jadi kurang sehat Pak, ke pembekamnya pun. Ya, pembekam pun jam-jam di atas jam 10 malam itu harus sudah istirahat. Ketika kita masih membekam, otomatis daya tahan tubuh kita tuh udah mulai turun. Ada uap saja dari kop bekam, yang dimana pasti uapnya uap darah kotor, yang tidak sengaja kita hisap, itu akan lebih berefek fatal dibanding ketika kita masih siang hari yang waktu apa, yang waktu masih seger gitu, ya, gitu. Jadi sebaiknya kedepannya dihindari Pak ya, membekam sampai apalagi sampai setengah satu dini hari. Jam 9 malam aja, jam 10 malam aja udah sebaiknya jangan gitu. Ya. Penderita diabetes apa boleh minum madu? Insya Allah boleh ya. Kalau madu boleh. Dengan catatan madunya madu murni. Ya. Bukan madu-madu yang ada campuran. Kayak saya seperti membuat madu anak. Itu kan ada campurannya ya. Ada campuran apa, kurkuma. Ada campuran pegagan untuk madu anak. Tapi kalau untuk penderita diabetes, kalau madu murni insya Allah boleh. Karena ada dalam madu murni itu kan fruktosa ya, bukan glukosa. Jadi insya Allah tidak akan meningkatkan glukosa. Kalau pasien saya selesai bekam, saya suruh minum air kelapa atau air hangat plus madu, boleh Pak, ya boleh. Karena air kelapa itu kan memang manis, tapi manisnya manis alami, bukan manis dikasih gula gitu. Boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagaimana menjawab saat kenapa kok setiap kop darahnya beda-beda ya? Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pekat, ada yang nggak terlalu. Gini Bu Alfiah ya, Teh Alfi, sebelum kita bekam, coba kita pegang dengan punggung tangan titik yang akan kita bekam. Biasanya di titik yang lebih panas ketika kita pegang, lebih hangat ketika kita pegang, itu keluar darahnya akan lebih banyak. Kenapa? Karena panas tubuh itu diakibatkan adanya tumpukan darah di situ. Dan yang kalau yang sedikit darahnya itu biasanya ketika kita pegang itu lebih dingin. Karena memang volume darah di situ memang tidak terlalu banyak. Ya, itu kalau misalkan menjawab kenapa ya kok darahnya ada beda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak gitu. Itu di satu badan aja bisa beda, Bu. Satu badan aja bisa beda. Contohnya saya pegang pinggang sama saya pegang belikat. Ternyata belikatnya lebih panas dibanding pinggangnya. Maka ketika saya bekam, yang keluar lebih banyak itu di belikatnya. Ya. Apalagi dengan kondisi orang lain yang kita tidak bisa mengeneralisir. Mungkin si A sekarang lagi dehidrasi, si B kenapa kurang keluar darahnya? Ya memang karena eh, volume darahnya lagi turun sekarang, tensinya lagi rendah sekarang, tekanannya lagi rendah sekarang. Bisa seperti itu. Ya. Banyak banyak penyebabnya. Kalau dari warna ada yang pekat, ada yang tidak. Itu pun kita bisa asumsikan memang
apa yang kita makan sehari-hari itu beda-beda juga, tidak sama kan apa yang kita makan. Mungkin kalau saat ini makanannya kita lagi makan sehat nih, makanya keluar darahnya nggak terlalu pekat. Minggu depannya atau bulan depannya kita makannya tidak teratur lagi, banyak makan junk food juga, banyak makan fast food juga gitu. Akhirnya darahnya bisa berwarna lebih pekat lagi gitu. Nah, jadi gitu cara menjawabnya Bu. Darahnya beda-beda ya tadi ketika kita pegang, karena ini lebih panas pada saat saya pegang Bu tadi. Nah, ini di titik ini lebih panas, di sini memang darahnya sedang berkumpul, makanya di sini lebih banyak. Itu aja menjawabnya. So, emang karena memang seperti itu kondisinya. Ya, gula basah atau gula kering boleh bekam atau tidak? Di sini saya akan luruskan ya. Di dalam medis itu tidak ada istilah gula basah, gula kering. Ya, tidak ada istilah gula basah, gula kering. Yang perlu kita perhatikan adalah angkanya sudah sampai berapa. Kalau angkanya masih di bawah 400, itu boleh dibekam. Di bawah 400 ya, di bawah 400 itu masih boleh dibekam. Tapi kalau di atas 500, 600, sebaiknya kita hindari. Karena semakin tinggi kadar gula, otomatis darah semakin berat. Semakin berat massa jenis darah, itu pasti alirannya semakin lambat. Semakin lambat, ketika ada luka, itu akan lebih dulu banyak yang masuk virus dibanding sel darah putih yang menutupnya gitu. Karena lambat alirannya. Ya. Jadi jawabannya Bu, apakah gula basah atau gula kering? Di sini tidak ada eh, penekanan ke situ, tapi kita lihat angka saja. Kalau di bawah 300, di bawah 400 silahkan bekam aman. Tapi kalau sudah di atas 500, 600 itu jangan dibekam. Dan yang 400 pun itu dibekamnya jangan di kaki, jangan di tangan, jangan di area yang jauh dari jantung. Cukup di titik jantung dan pankreasnya saja. Ya, karena kalau jauh dari jantung tadi kan semakin tinggi gula seseorang itu semakin berat volume apa massa jenis darahnya. Kalau massa jenis darahnya berat, otomatis alirannya lambat. Apalagi ke daerah yang jauh dari jantung, semakin lambat lagi. Kaki, tangan itu jauh dari jantung. Makanya kalau orang yang punya diabetes di bekam situ pasti lama sembuh. Bahkan kalau sudah tahap gangren bisa sampai nggak sembuh, bisa sampai keburu membusuk tuh lukanya sebelum di sebelum sembuh disembuhkan oleh sel darah putih gitu. Ya, jadi jawabannya seperti itu Bu. Jadi bukan basah atau kering bukan, tapi sudah setinggi apa angkanya. Darah bekam kadang sangat encer itu kenapa? Ada beberapa ya, ada beberapa penyebab juga bekam sangat encer. Pertama, pengkopan itu tidak sampai 3 menit. Ya, pengkopan tidak sampai 3 menit itu bisa begitu dibuka masih encer darah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang yang sedang kita bekam ini sedang mengkonsumsi pengencer darah. Walaupun nggak sadar sedang mengkonsumsi pengencer darah, karena ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe yang bisa mengencerkan darah. Contohnya bawang putih itu bisa mengencerkan darah Bu. Ya, ketika ada orang yang mengkonsumsi bawang putih, itu darahnya encer wajar. Saya nggak mengkonsumsi pengencer darah, tapi mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya panas. Itu pengencer darah juga. Bawang putih, jahe, itu tuh pengencer darah, bisa mengencerkan darah. Ya. Tapi kalau misalkan mengencerkan darahnya dengan bawang putih, dengan jahe, itu masih boleh dibekam. Catatannya baik seperti itu. Catatannya eh, apa namanya? Akan sangat encer gitu keluarnya, walaupun tidak berhenti. Beda kalau menggunakan pengencer darah yang sintetis, ya pengencer darah kimia gitu. Itu sampai tidak berhenti keluar darahnya. Itu bedanya di situ. Ya. Apakah pengentalan darah bisa mempengaruhi keluarnya darah? Tentu ya, Kang Irfan, tentu. Semakin kental darahnya, itu keluarnya akan semakin lambat, ya, semakin lambat dan bahkan bisa sampai keluarnya sedikit. Karena tadi untuk di pori-porinya saja, di luka bekas bekam kan kecil ya, luka bekas bekam itu kecil, sebesar pori-pori paling. Kalau darahnya kental, itu tidak akan bisa keluar semuanya. Suka ngelihat nggak di bekas di bekas titik bekam
ada bercak-bercak hitam atau bercak-bercak merah gitu di bekasnya tuh. Itu menunjukkan bahwa si darah tidak keluar semuanya, darah yang mengandung toksin tidak keluar semuanya, masih ada yang mengendap di bagian bawah kulit. Tapi walaupun mengendap, jangan dilukai lagi, karena kalau dilukai lagi nanti bisa merusak jaringan kulit. Kalau sudah menemukan seperti itu, contohnya saya dibekam di sini, ya, setelah dibekam ada kelihatan bercak-bercak berwarna merah kehitaman tuh di bekas ini, ya jangan dilukai lagi, udah aja dulu, ya, udah aja dulu. Tapi ketika proses pembekaman berikutnya, jangan menggunakan metode jarum, tapi gunakan metode Charcot. Supaya apa? Supaya lukanya lebih sedikit lebar, sehingga si toksin-toksin yang tadinya ngendap itu bisa lebih keluar sempurna. Gitu Pak Irfan. Jadi pengentalan darah itu berpengaruh dengan keluarnya darah. Ya, saya emang senang banget pijat dan sering pijat suami. Orang tua sudah tahu, tapi belum belajar secara ilmunya. Sejauh ini pijatan diterima dan baik. Bahkan ada yang belum siap dibekam, tapi mau dipijat. Ya, ilmu ilmu itu kadang-kadang ada yang diberikan secara empiris, Bu ya. Jadi eh, turun temurun hanya berdasarkan kita melihat saja. Tapi bagusnya diperdalam ilmunya. Karena dalam ilmu pijat juga ada ilmu anatomi yang perlu kita pelajari. Ya. Jadi bukan cuma berdasarkan apa? Bukan berdasarkan apa namanya testimoni saja. Pijatan saya enak, pijatan saya lebih ini, tapi tetap kita juga eh, harus menggunakan apa anatomi yang sesuai dengan ilmu pemijatan. Ya. Izin nanya, kalau sudah bekam lanjut akupuntur di titik bekamnya itu boleh atau tidak? Ada aturan banyaknya jarum akupuntur. Kalau akupuntur saya kurang begitu memahami, Pak ya. Saya baru belajar dasar saja akupuntur pun, jadi belum sampai bisa menjelaskan terlalu detail. Tapi kalau misalkan di akupuntur di titik yang sudah dibekam, sebaiknya jangan. Kan sama-sama perlukaan ya, sama-sama invasif. Sementara jaringan kulit pasca bekam itu sedang mengalami stagnansi, itu mengalami apa, kekurangan oksigen, kekurangan sirkulasi. Kalau dilakukan perlukaan lagi dengan jarum akupuntur, itu bisa melukai jaringan kulit. Ya. Jadi jangan di titik akupuntur, jangan di titik bekam kalau mau mengakupuntur. Dan kalau aturan banyak harus sedikitnya, tadi saya belum bisa menjawab karena memang akupuntur saya belum menguasai sepenuhnya, baru dasarnya saja. Itu pun sampai saat ini saya belum berani mempraktekkan ke pasien, baru mempraktekkan ke diri sendiri aja. Ya. Tensi darah yang aman waktu dibekam, ya tensi darah yang aman itu tensi darah yang sesuai kecenderungan, Pak. Kalau misalkan dia cenderung 150, pada saat dibekam segitu, ya bekam aja nggak apa-apa. Atau cenderung rendah, 100 ya ketika akan dibekam. Tapi memang biasa segitu, ya bekam aja. Jadi tensi darah yang aman itu adalah tensi darah sesuai kecenderungan. Yang tidak aman itu adalah tidak sesuai dengan kecenderungan. Biasanya 100, ketika akan kita bekam 150, nah itu tidak aman. Kalau sebaliknya, biasanya 150, ya. Pemilik motor ini nih, pemilik motor yang mengganggu. Biasanya 150, ketika akan kita bekam jadi 100, ya itu pun bisa berbahaya. Ya, Pak Abraham ya. Pak Arpan tadi penjelasannya sudah dijelaskan ya. Kita satu hari jangan langsung melakukan hubungan berat, termasuk hubungan suami istri kalau setelah berbekam. Ya, gitu. Penjelasan tentang hipotensi dan anemia. Tadi, kalau hipotensi itu tekanan darah rendah akibat apa? Akibat detak jantung yang lambat sehingga mengakibatkan tekanan darahnya menjadi rendah. Sementara anemia, ya, anemia itu kurang darah, jadi hemoglobinnya kurang, ya, gitu.
Jadi volume darahnya yang kurang. Makanya di situ perbedaannya. Kalau dari segi ini, dari segi fisik, hampir sama sebetulnya, hampir sama. Cuma yang bisa Pak membedakan itu ketika kita lihat di apa kelopak mata. Yang anemia itu bisa jauh lebih lebih pucat biasanya, jauh lebih pucat dibanding dengan yang hipotensi. Kalau yang hipotensi walaupun tekanan darahnya rendah, biasanya di pelipis matanya tidak terlalu pucat. Tapi kalau yang anemia biasanya lebih pucat. Dipijat sambil dibekam bolehkah? Sebaiknya dipijat dulu baru bekam gitu. Ya. Jadi kalau dipijat sambil bekam susah Pak, susah gitu ya. Jadi sebaiknya pijat dulu baru bekam gitu. Ya jedanya cuma beberapa menit nggak apa-apa. Setelah pijat-pijat enak udah enakan, langsung dilanjutkan dengan bekam itu udah bagus gitu. Mau bertanya, jika orang sering pusing, kira-kira titik akurat di bagian mana? Ya, sering pusingnya karena apa, Pak? Harus tahu dulu ini. Sering pusingnya karena apa? Kalau misalkan sering pusingnya karena nggak pernah punya uang, ya bukan dibekam ya itu ya, tapi disumbang. Harus tahu dulu, Pak. Tensi darah tidak stabil, pusing. Asam lambung naik, pusing juga. Kolesterol naik, pusing juga. Ya. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau kita udah tahu penyebabnya apa, baru kita tahu titik bekamnya yang mana. Makanya insya Allah di pertemuan besok saya akan jelaskan titik bekam untuk berbagai macam jenis penyakit. Ya, insya Allah karena besok itu sudah masuk ke pertemuan kontraindikasi, materinya kontraindikasi bekam, titik bekam, dan langsung anatomi bekam. Insya Allah ya besok ya. Tapi untuk memastikan titik bekam, tidak bisa dengan info seperti ini, Pak. Saya sakit perut, Pak. Ya, sakit perutnya karena apa? Sakit perutnya apakah karena ada bakteri di dalam ususnya, ada luka di dalam ususnya, ada luka di dalam atau ada lain, ada permasalahan lain gitu. Makanya harus kita, penyebabnya harus kita ketahui dulu. Jadi jangan tidak bisa kita mengeneralisir kalau sakit kepala itu ada di kepala sebenarnya enggak, bisa jadi penyebabnya dari yang lain juga. Kan masuk angin juga bikin bikin sakit kepala Pak ya, bikin pusing kan. Nah, jadi kalau memang apa namanya kalau memang karena masuk angin ya otomatis titik yang paling bagus adalah titik untuk mengeluarkan anginnya. Seperti ini Pak yang bekam terus kiat itu bayar. Oh ya sudah kalau memang tidak berkenan Pak, saya tidak memaksakan, silahkan aja. Ya, apa boleh selain di titik bekam? Apa boleh bekam selain di titik bekam? Besok insya Allah dijelaskan ya. Besok dijelaskan titik mana saja yang boleh dan titik mana saja yang tidak boleh. Ya, titik mana saja yang boleh dan titik mana saja yang tidak boleh. Silahkan nanti besok kita jelaskan karena sekali lagi dijelaskan besok itu kita akan masuk ke kontraindikasi bekam dan kita akan masuk ke eh, anatomi bekam, insya Allah. Apakah pembekam harus punya cek alat tensi darah? Sebaiknya punya, ya, sebaiknya punya. Karena eh, sebelum membekam kita harus tahu dulu tensi darah seseorang seperti apa. Kalau kita tidak tahu, ya, kalau kita tidak tahu, khawatirnya tadi biasanya dia rendah, tiba-tiba tinggi, ya, itu kan bisa berbahaya, ya, itu bisa berbahaya, gitu. Iya, ini turun temurun ya. Oke. Riwayat memiliki penyakit lambung, tapi usia udah 60 tahun dan posisinya yang terjadi di waktu perut tidak sakit. Nah itu juga, nah itu kita harus kita ini harus kita pahami ya, harus kita eh, dalami lebih lebih detail lagi. Apakah ini sakit lambungnya itu apa namanya akibat asam lambungnya yang naik atau akibat apa namanya ada luka di dalam dinding lambungnya gitu. Harus ketahui dulu. Ya. Kalau misalnya asam lambungnya naik, kemungkinan besar sering masuk angin dia, gitu ya. Oke, dengan selanjutnya
Bu Bu Haji Ais mungkin ini belum selesai ini ya, belum selesai apa belum selesai mengetik ya. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan tentang bekam. Oke, sudah ada masuk chat, bentar ya. Oke, oke chat sepertinya sudah cukup, sudah habis ya. Jadi seperti itu Pak. Eh, untuk pertemuan malam hari ini kita membahas tentang dasar bekam terlebih dahulu. Jadi tadi kita sudah bahas sejarah tentang bekam, definisi tentang bekam, kemudian besok insya Allah kita akan bahas tentang teknik membekam. Ya, jadi insya Allah kita akan bahas tentang teknik membekam. Kalau memang merasa bahwa yang namanya seminar online itu, ya memang seperti ini Pak. Kalau memang mau mengikuti pelatihan yang ada prakteknya, ya ikuti yang offline. Biasanya kalau saya mengadakan pelatihan yang offline, itu bayarannya nggak segini Pak. Minimal 1.500.000. Kalau mau silahkan. Ya, gitu. Jadi, sekali lagi, kalau yang namanya online via Zoom, ya bagaimanapun kita pasti terbatas di praktek, pasti terbatas di praktek. Sementara kita semua di sini ingin membahas semuanya, makanya kita lebih banyak membuka tentang forum diskusinya. Ya, kita lebih banyak membuka forum diskusinya karena saya yakin di sini pun banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terlontar dan belum terjawab. Dan itu memang kejadiannya ada di masyarakat kita sendiri atau kita yang mengalami sendiri itu lebih lebih efektif. Jadi kalau misalkan Bapak tidak berkenan dengan pelatihan online seperti ini, silakan nanti eh, ikuti yang offline saja. Dan seperti tadi saya bilang, saya kalau mengadakan pelatihan yang offline ya tidak segini biayanya, karena fasilitasnya beda. Ya. Ketika mengkop hasil kopnya seperti kuman air, kop seperti kuman air tuh, gimana maksudnya ya? Ketika mengkop hasilnya kopnya seperti kuman air. Maaf Bu, bisa ditulis ulang, saya kurang 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 bisa memahami loh. Ya, kurang bisa memahami ya. Gimana maksudnya ini? Ketika mengkop hasil kopnya seperti kuman air, maksudnya gimana itu? Nah, gimana? Nanti bisa diketik ulang ya. Oh, jadi kayak kulitnya seperti apa? Kayak terbakar gitu. Oke. Ya, makasih Pak Irfan ya. Keluar. Oh iya, benjolan kecil. Itu namanya blister, Bu. Itu namanya blister. Blister itu diakibatkan pertama pengkopan terlalu lama atau pengkopan terlalu kencang biasanya. Kalau dua-duanya tidak, ya, kalau dua-duanya tidak, enggak kok, enggak terlalu kencang juga enggak, terlalu lama juga enggak. Mungkin memang kulit si pasiennya yang sensitif. Itu penyebabnya. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa orang ketika dibekam keluar blister. Tadi ya kayak kuman air. Maksudnya kuman air itu ke situ ya. Saya tadi nggak mudah ngapa kuman air gitu. Tapi pas begitu Pak Irfan ada nyebutkan kayak ada benjolan gitu ya, oh baru saya paham, oh itu blister. Jadi blister itu biasanya terjadi ketika pengkopan terlalu lama atau pengkopan terlalu kencang. Tapi kalau tidak lama tidak kencang juga masih masih keluar blisternya, berarti si kulitnya sensitif. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Jangan dipecahkan, jangan. Karena pedih, perih ya. Kalau dipecahkan tuh perih. Ya, kalau dikeluarkan tuh perih. Ya, makanya kalau misalkan sudah terjadi blister, itu sebaiknya ibu hangatkan minyak zaitun sedikit saja, ya. Itu hangatkan minyak zaitun sedikit saja. Maksudnya itu jangan terlalu panas ya, cukup hangat aja. Nanti dioleskan ke bagian yang terjadi blisternya itu. Biarkan nanti kempes sendiri blisternya. Kalau dipecahkan paksa, itu nanti jadinya luka. Itu perihnya lebih lebih lama lagi, lebih sakit lagi gitu. Ya, lebih sakit lagi gitu perihnya. Gitu ya. Oke.
Ada chat lagi yang masuk? Jin bertanya, setelah mengikuti pelatihan ini, apakah bisa di-share medsos untuk menyebutkan pernah dapat info kalau bukan bersertifikat PBI? Nah, ini saya akan jawabkan, Bu ya. Di Indonesia itu, asosiasi bekam bukan cuma PBI. Itu yang pertama harus kita pahami. Asosiasi bekam bukan cuma PBI. Jadi kalaupun bukan PBI, mau share, silakan saja. Boleh saja. Ya. Ada beberapa asosiasi bekam. Di dalam PP 103 dan di Permenkes 61 Permenkes 61 tahun 2016, asosiasi bekam yang diakui oleh pemerintah itu ada 3. Ada PBI, ada PGRJ, ada P4 KTI. Dan sekarang sedang diusahakan masuk itu LKHI. Ya, sedang diusahakan masuk LKHI dan ada beberapa juga yang lainnya. Jadi tidak harus PBI, Bu. Ya, tidak harus PBI. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, keilmuan bekam itu boleh didapatkan dengan bukan cuma melalui asosiasi, tapi juga didapatkan melalui pengalaman atau empiris. Jadi kalau misalkan Ibu sudah mendapatkan lisensi dari pembekam senior, itu sebetulnya sudah berhak untuk mengurus perizinan ke Dinas Kesehatan. Ya. Kalau sudah mendapatkan lisensi dari pembekam senior, itu sudah boleh mengurus perizinan. Dan seperti saya bilang tadi, walaupun memang belum mendapatkan perizinan, tapi kita sudah punya lisensi, silakan share ke medsos kalau kita itu pembekam. Ya, jadi bukan harus bersertifikat PBI, tidak ada, Bu, tidak ada aturannya seperti itu. Itu aturan yang mungkin yang hanya dibuat-buat oleh orang PBI mungkin untuk menakut-nakuti yang lain. Itulah yang membuat saya tidak nyaman berada di situ sebelumnya. Kalau Ibu mau tahu, saya dulu itu sekretaris Pengda Jabar PBI. Ya, makanya saya kenal. Alhamdulillah saya kenal dekat dengan Dr. Jadul Akbar, sering bermajlis dengan beliau. Saya kenal dekat dengan Pak Mahendra, Pak Sodikin, ya, Pak Odas, kemudian Pak Tata, banyak pengurus-pengurus PBI pusat yang saya kenal, alhamdulillah. Karena memang saya juga dulu pengurus di daerah, pengurus Jawa Barat. Tapi karena ada perlakuan beberapa oknum yang membuat saya tidak nyaman, akhirnya saya keluar dari organisasi tersebut dan berinisiatif mengadakan secara mandiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun STPT saya tetap jalan, ya. Perizinan saya dari dinas kesehatan pun tetap masih diakui, walaupun saya tidak membawa sertifikat PBI, tidak sampai membawa sertifikat PBI. Jadi silakan, tidak harus bersertifikat PBI untuk bisa menerima memberikan jasa kepada orang lain untuk pelayanan bekam, gitu ya. Kalau narik bekam standarnya berapa? Standarnya sesuai kenyamanan pasien, Pak. Kalau pasiennya baru 2 kali udah kesakitan, ya udah, jangan teruskan. Tapi kalau sudah sampai 5 kali masih merasa enak saja. Soalnya saya suka dipijit sih, biasa dipijit gitu ya. Enak nih kalau ditarik seperti ini. Ya silakan aja, teruskan aja. Ya. Tapi kalau saya biasanya 2 sampai 3 tarikan. Tapi suka ada juga yang minta udah 3 tarikan minta lagi gitu, ada juga. Ada yang baru 2 kali tarikan tapi kencengan, ada juga. Jadi untuk kalau standarnya itu sesuai kenyamanan pasiennya, Pak. Ya. Oh, berarti bisa tidak harus dipecahkan, keren. Tidak ya, kalau dipecahkan kasihan, ya, kasihan. Di kota saya kalau baru ini harus masuk PBI dulu, Ustaz, karena yang masuk di Dinkes hanya PBI. Nah, ini berarti tidak dinas kesehatannya tidak memahami regulasi yang Kemenkes buat gitu. Padahal di Permenkes nomor 61 itu tidak harus dari asosiasi pun nanti bisa gitu. Ya, tidak harus asosiasi ini, biasanya ada permainan di dalamnya gitu ya, ada permainan antara orang dinas kesehatan dengan orang yang ada di asosiasi itu sendiri gitu. Makanya
seolah-olah yang lain dijegal. Padahal seharusnya eh, kalau kita merujuk kepada aturan dari Kemenkes sendiri, tidak ada yang namanya harus satu asosiasi, tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan surat keterangan magang dari terapis senior itu sudah bisa dipakai, ya, itu sudah bisa dipakai harusnya. Makanya tadi seperti saya sampaikan, nanti untuk kedepannya masalah perizinan saya minta tiap yang mau mengurus itu benar-benar kawan dulu ke dinkesnya masing-masing yang dibutuhkan apa, gitu. Ya, kemarin saya dapat pasien keluhan lambung, saya bekam di titik alkahil, belikat, titik bawah belikat, apa sudah benar? Untuk rekomendasi herbalnya apa aja, Ustaz? Karena pasiennya belum ada perubahan signifikan. Kalau titik untuk titik bekam untuk masalah lambung, sebetulnya besok insya Allah besok ada ya. Tapi di bawah belikat boleh, plus di tengah-tengahnya, tengah-tengah sejajar dengan ulu hati, tapi bagian belakang itu bisa, itu langsung berhubungan dengan lambung. Ditambah juga dengan di betis, ya, di betis juga ada simpul saraf yang nyambung ke lambung, jadi boleh dibekam di betis juga, gitu. Ya, Pak Abraham memang ini ya yang tadi seperti saya bilang, ini yang membuat saya tidak nyaman. Jadi seolah-olah ada satu asosiasi yang ingin memonopoli gitu. Padahal seharusnya jangan seperti itu. Biarkan saja justru orang-orang lain membuat, kan di Indonesia itu berserikat berkumpul itu dia dijamin oleh undang-undang gitu. Termasuk ketika kita berserikat berkumpul untuk membuat satu organisasi profesi. Itu kan dijamin sama undang-undang. Yang penting persyaratannya mencukupi, ya. Persyaratannya mencukupi. Jadi tidak perlu harus berada di satu asosiasi, tidak harus. Karena di Permenkes nomor 61 2016 itu jelas tidak menyebutkan satu asosiasi pun, ya. Tidak menyebutkan satu asosiasi pun. Ada memang keterangan rekomendasi dari asosiasi asosiasi profesi, tapi tidak disebutkan asosiasi profesi yang mana, tidak disebutkan, ya. Dan sampai tahun 2016 kemarin itu ada PBI, ada P4KTI, ada PGRJ, Gusmus. Itu yang diterima oleh Kemenkes, diterima oleh Dinkes. Jadi kalau misalkan ada yang menakut-nakuti harus PBI aja, berarti itu ada oknum tersendiri yang memang ada kerjasama dengan pihak Dinkes, ya, gitu. Eh, nah ini sudah banyak yang masuk ini ya, tentang masalah regulasi ya. Insya Allah nanti kan ada ininya, ada jadwalnya ya. Soalnya kalau saya jelaskan sekarang, waktunya udah nggak cukup, takutnya terlalu malam gitu ya. Makanya intinya gitu, kalau untuk masalah regulasi sebetulnya masih banyak yang bisa kita lakukan. Termasuk tadi regulasi kalau di apa namanya, kalau eh, di Bandung, Kabupaten Bandung memang Gusmus mendominasi Ibu, betul. Ya, eh, termasuk kayak tadi ya, ada di satu daerah yang tidak boleh membekam melukai, karena yang boleh melukai itu hanya tadi D3 kesehatan yang boleh melukai, tapi semuanya bisa disiasati insya Allah. Karena peraturannya siapa yang buat? Itu peraturan buatan manusia yang pasti ada kompromi gitu. Jadi insya Allah masih masih boleh. Ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah terlalu malam ya. Alhamdulillah. Setiap kali materi bekam, pasti banyak sekali pertanyaan. Ini sudah menjadi kebiasaan ya, makanya saya tadi cuma sampai jam 9:15 saya membuka materi tentang bekam. Sisanya pertanyaan, dan ternyata luar biasa. Sampai tadi kalau saya tidak salah lihat, 50 yang sifatnya pertanyaan. Ya, sifatnya pertanyaan. Bukan yang minta link ya, bukan yang minta link absensi. Tapi 50 tuh yang sifatnya pertanyaan, Masya Allah. Saya yakin besok pun akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tentang bekam. Makanya di sini bukan
melihat orang ngomong saja, tapi di sini kita berbagi, kita berdiskusi, kita berbagi solusi. Jadi insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, ya, tidak akan ada yang sia-sia. Apapun yang kita lakukan, apalagi kita lakukannya dengan keikhlasan dan dengan tujuannya pertama silaturahim, yang keduanya ingin menjalin meningkatkan keilmuan, insya Allah Allah akan berikan lebih lagi dari apa yang kita keluarkan. Ya, mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok dan seterusnya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan kita, sehingga sampai akhir nanti di pertemuan yang selanjutnya kita terus bisa melaksanakan dengan penuh kehusuan, penuh keseriusan, sehingga apa yang dijadikan bahan diskusi setiap malamnya bisa kita 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 benar-benar bisa melaksanakan apa yang seharusnya gitu ya. Baik, saya sudah buka sudah buka mikrofonnya. Silakan dibuka dulu mikrofonnya, kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pertemuan malam ini. Mari kita sama-sama Ustaz. ya.